Program Studi Teknologi Hasil Perikanan ITBM Makassar. Di sini saya ingin membawakan materi tentang ikan sebagai bahan pangan bergizi tinggi. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang cukup besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Produksi perikanan di Indonesia berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2002 tercatat sebesar 4,378,495 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya adalah 1,076,750 ton. Sementara ini hasil produksi tersebut selain diekspor juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan baku industri pengolahan di dalam ikan. Sampai saat ini masih dipercaya sebagai sumber protein hewani yang utama bagi manusia. Ikan bukan hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga dapat digunakan untuk menghasilkan produk kesehatan, pakan, kosmetik, dan sebagainya. Hal ini merupakan karena bagian-bagian organ dari ikan memiliki struktur histologi dan komposisi kimia yang bervariasi. Ukuran komposisi kimia dan nilai gizi tergantung pada spesies, umur, jenis, kelamin, dan kondisi fisiologis dan kondisi lingkungan tempat hidupnya. Dalam rangka pemanfaatan ikan sebagai bahan baku, pengelolaan hasil perikanan perlu dipahami beberapa karakteristik ikan, yaitu yang pertama keragaman spesies, kemudian pasokan yang tidak konsisten, dan juga daya simpanan pendek. Keragaman spesies dan jumlah spesies ikan dan shellfish yang dapat dinamakan lebih banyak dibanding dengan jumlah mamalia yang selama ini dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Terdapat ratusan hewan perairan yang digunakan sebagai bahan baku pengelolaan perikanan, mulai dari invertebrata, krustasea dan moluska, sampai ke vertebrata seperti ikan paus. Pasokan tidak konsisten. Persyaratan utama pada pengolahan produk pangan adalah adanya jaminan pasokan bahan baku dan jumlah yang cukup untuk memungkinkan pengoperasian yang efisien. Pada saat ini masih mengalami kesulitan dalam melakukan pasokan atau pemanenan secara terjadwal. Kegiatan penangkapan sangat dipengaruhi oleh keadaan alam seperti kondisi cuaca dan laut. Ikan dan shellfish adalah termasuk bahan pangan yang sangat mudah busuk. Terdapat dua hal yang dipandang berpengaruh terhadap umur simpan yang pendek tersebut, yaitu karakteristik dari ikan itu sendiri dan penanganan yang tidak baik setelah dipanen. Di samping itu, dalam hubungannya dengan pemanfaatan ikan sebagai bahan baku, perlu juga dikuasai pengetahuan tentang struktur fisik, komposisi kimia, dan nilai gizi, serta karakteristik organoleptik. Adapun struktur tubuh ikan, secara umum, struktur tubuh ikan terdiri dari kulit, organ bagian dalam, tulang, dan otot atau daging. Proporsi untuk masing-masing bagian struktur tubuh ikan bervariasi tergantung dari jenis atau spesies ikan. Yang pertama itu adalah kulit. Ikan dilindungi oleh kulit. Kulit terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Kedua adalah organ internal. Ikan biasanya tidak mengunyah atau memakannya, tetapi menelannya tanpa mengunyah terlebih dahulu dan kemudian direncanakan secara enzimatis di dalam lambung dan usus lambung. Kedua, organ internal. Ikan biasanya tidak mengunyah tetapi ikan menelannya tanpa mengunyah terlebih dahulu dan kemudian dicerna secara enzimatis di dalam lambung dan usus.
Lambung dan dinding usus mengandung sejumlah kelenjar mikroskopis yang mengeluarkan enzim pencernaan segera setelah makanan diamankan pada ikan. Kemudian yang ketiga adalah tulang. Tulang rangka termasuk sebagian penting pembentuk tubuh ikan. Seluruh daging ikan dihubungkan ke tulang rangka. Beberapa ikan memiliki tulang belakang yang pada letak yang tidak hanya tulang rusuk, dorsal dan ventral, tetapi juga tulang intramuskular seperti rambut. Tulang-tulang kecil tersebut sering mengganggu konsumen dan biasanya sangat sulit untuk dihilangkan dari ikan berukuran kecil, tetapi dibuat menjadi lunak dengan pemasakan bertekanan tinggi atau teknologi presto. Yang keempat adalah otot. Sebagian besar bagian yang dapat dimakan adalah otot. Dan yang keempat adalah otot. Sebagian besar bagian yang dapat dinamakan adalah otot. Sebagian besar berbagai yang dapat dimakan adalah otot lateral yang terdapat di sekeliling tulang belakang. Otot lateral ikan dibagi menjadi 4 oleh skat vertikal yang horizontal berupa lembaran tipis jaringan pengikat. Setiap bagian memiliki struktur seperti kayu, serpihan-serpihan Ketika otot ikan dimasak, lembaran jaringan pengikat mengalami gelatisasi menjadi serpihan-serpihan yang terkoagulasi dan terpisah-pisah. Yang kelima adalah otot gelap. Otot ikan terdiri dari otot gelap, merah, dan putih. Otot gelap adalah lapisan otot berwarna merah yang terletak di sepanjang badan di bawah kulit ikan. Otot gelap sering menimbulkan permasalahan selama pengelolaan karena otot ini memiliki kandungan lipid dan hormoprotein seperti myoglobin dan hermatoglobin yang dapat berperan sebagai prooksidan bagi lipid. Kemudian bagian kedua yaitu sifat fisik ikan. Untuk mencegah segala permasalahan yang berhubungan dengan transportasi, penyimpanan dan pengelolaan, ikan perlu menguasai tentang sifat fisik ikan yang meliputi bentuk dan ukuran, densitas dan kekambahan, dan juga sudut natural repose, sudut luncur, dan koefisien gerakan, kapasitas panas, konduksivitas panas, difusivitas panas, dan faktor-faktor lain juga perlu untuk diketahui. Yang pertama itu adalah bentuk utama ikan. Ikan terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk torpedo, bentuk panah memanjang, bentuk pipi, bentuk seperti ular. Dan yang kedua itu adalah ukuran. Ukuran di sini adalah panjang dan berat dapat dipakai untuk menentukan ukuran dari ikan. Ikan yang lebih tua memiliki ukuran yang lebih panjang dan lebih kamba dibanding dengan ikan yang lebih muda pada umur dan panjang yang sama. Biasanya ikan betina lebih berat dibanding ikan jantan. Ketiga itu adalah spesifik ikan. Berat spesifik ikan adalah berbandingan antara berat terhadap volume rata-rata gravitasi spesifik dari ikan hidup atau ikan mati yang memiliki kantung kemih dan kempis. Namun ketika ikan dibekukan, maka berat spesifik ikan beku menurun karena meningkatkan volume ketika air berubah menjadi es.
Dan yang keempat adalah berat kamba. Berat kamba ikan adalah berat dalam kilogram atau ton per unit volume meter kubik. Faktor ini harus diperhitungkan ketika melakukan kalkulasi kapasitas penyimpanan, transportasi, dan pengemasan. Berat kamba dapat tergantung pada kondisi dari ikan. Kemudian yang kelima adalah sudut natural repose. Jika sejumlah ikan ditumpahkan pada permukaan horizontal akan membentuk kerucut dengan kemiringan tertentu yang disebut dengan sudut natural repose. Sudut ini sangat mempengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh spesies dalam keadaan dari ikan. Dan yang keenam itu adalah sudut luncur dan koefisien gesek. Sudut luncur adalah sudut kemiringan di mana ikan diletakkan pada suatu permukaan akan memulai meluncur akibat pengaruh gravitasi untuk mengatasi gesekan. Sedangkan koefisien gesekan adalah tagen sudut luncur. Sangat penting untuk mengetahui sudut luncur dan koefisien gesekan ketika merancang instalasi untuk memindahkan dan mengelola ikan. Kemudian yang kedelapan adalah panas spesifik. Panas spesifik adalah jumlah panas yang harus diberikan ke ikan atau harus dihilangkan dari ikan dalam rangka meningkatkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nilainya tergantung pada komposisi kimia ikan yang ditentukan sebagai jumlah nilai panas spesifik komponen-komponennya: air, lemak, protein, dan garam-garam mineral. Panas spesifik ikan sedikit lebih meningkat pada suhu yang lebih tinggi dan menyebabkan perubahan-perubahan sifat fisik dan kimia protein. Sebaiknya panas spesifik menurun pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini disebabkan air berubah menjadi es ketika dibekukan. Kemudian yang kesembilan adalah konduktivitas panas. Konduktivitas panas adalah kapasitas ikan yang di dalam mengalirkan panas ketika dipanasi atau didinginkan pada selang suhu 0 sampai 30 derajat Celcius. Terjadi sedikit perubahan konduktivitas panas ikan, tetapi meningkatkan tajam ketika dibekukan karena koefisien konduktivitas panas es hampir 4 kali koefisien konduktivitas panas air. Kemudian yang ke-10 adalah difusi suhu. Difusi suhu adalah lanjutan perubahan suhu badan ikan pada saat dipanaskan atau didinginkan. Difusi suhu dipengaruhi oleh induktivitas panas, kapasitas panas, dan gravitasi spesifik. Kemudian yang ke-11 adalah sifat-sifat elektrik. Pengelolaan dan penggunaan aliran listrik mengeluarkan pengetahuan tentang sifat-sifat elektrik dari ikan. Salah satu sifat elektrik ikan yang penting adalah tahan listrik. Nilai tahan listrik tergantung dari kondisi ikan, frekuensi aliran dan suhu tahanan listrik dari ikan hidup atau ikan baru mati sangat tinggi, tetapi kemudian menurun tajam selama proses perubahan setelah mati. Oleh karena itu, tingkat kesegaran ikan pada dapat diukur dengan menentukan tahanan listrik. Jaringan ikan segar memiliki tahanan listrik lebih tinggi dibanding dengan jaringan ikan yang telah dibekukan atau dileleh. Kemudian yang ketujuh adalah tekstur. Tekstur atau konsistensi sangat penting di dalam memperkirakan mutu ikan dan memperkirakan tingkat kesulitan dalam memotongnya.
frekuensi diukur berdasarkan kekakuan daging ikan yang meningkat pada awal setelah kematian dan mencapai nilai tertinggi selama rigor mortis. Ketika tahap ini dilampaui dan ikan telah disimpan beberapa saat. Yang ke-11 adalah sifat-sifat elektrik. Pengelolaan dan penggunaan aliran listrik memerlukan pengetahuan tentang sifat-sifat elektrik dari ikan. Salah satu sifat elektrik ikan yang penting adalah tahanan listrik. Tahanan listrik. Nilai tahanan listrik tergantung pada kondisi ikan, frekuensi, aliran dan suhu. Tahanan listrik dari ikan hidup atau ikan baru mati sangat tinggi, tetapi kemudian menurun tajam selama proses perubahan setelah mati. Oleh karena itu, tingkat kesegaran ikan dapat diukur dari menentukan tahanan listrik. Jaringan akan segera memiliki tahanan listrik lebih tinggi dibanding dengan jaringan ikan yang telah dibekukan atau dilelehkan. Mungkin cuma itu penjelasan yang dapat saya berikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.